Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Altarian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan progres dari tugas besar kami, membangun desain interaksi dari aplikasi CLW LMS Terview versi mobile atau versi Android-nya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok Altarian itu sendiri. Ada Bagjas 102 Kurniawan, Dava Barin Tizar Iyadi, Iwayan Adewawidi atau saya itu sendiri, Muhammad Ikram KR Sinapoy, dan terakhir ada Wahyu Hauzan Raffi. Pertama, kami melakukan memahami pengguna atau user personanya. Setelah kami melakukan interview ke beberapa pengguna dari aplikasi CLW LMS Value, kita dapatkan user persona dari Mirza Kusyairi, seorang mahasiswa dari Telkom University. Keinginan dan kebutuhan dari Mirza sendiri memudahkan dalam mengakses materi di perkuliahan, lalu memudahkan dalam melihat tugas dan penguploadan atau pengiriman tugas perkuliahan. Frustration dari Mirza sendiri, desain yang terlalu rumit, terdapat beberapa elemen yang tidak diperlukan, lalu desain yang tidak konsisten pada isi kontennya, dan yang terakhir, kesalahan hasil translate atau translasi dari eh, opsi bahasa Indonesia. Lanjut ke memahami fungsi bisnisnya, step keduanya. Pertama ada mental model ya. Mental model sendiri di sini ada login dari CLW LMS value-nya, kurang lebih seperti ini. Lalu ada mental model dari melihat tampilan tugas, kurang lebih juga seperti ini. Lalu ada melihat nilai tugas dan kuis, mengakses materi dan tugas. Lalu ada mental model dari mengumpulkan tugas, mengirim atau mengerjakan tugas kuis, lalu mengirim pesan, dan yang terakhir ada mendapatkan notifikasi. Sekian dari mental model. Kita akan lanjut ke hierarki task analisisnya atau HTA-nya. Pertama goal kita yaitu login CLW LMS. Lalu selanjutnya ada melihat tampilan dari tugas. Selanjutnya lagi ada melihat nilai tugas dan kuis, goalnya. Lalu goal selanjutnya ada mengakses materi dan tugas. Lalu ada mengumpulkan tugas. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Bagja 102 Kurniawan. Di sini untuk menjelaskan task analisis yang keenam. Di sini ada mengumpulkan tugas. Lalu selanjutnya, task analisis ketujuh ada mengirim pesan. Lalu task analisis yang terakhir yang kedelapan adalah mendapatkan notifikasi. Selanjutnya, untuk step 2 memahami fungsi bisnis di sini adalah konseptual model. Di sini ada beberapa entitas, ya, bisa dilihat. Mungkin untuk user di sini dapat memfilter cross overview, dapat mengakses dashboard, dapat mereply, delete, read, dan send pesan, dapat meng-create, delete, dan edit forum, dapat mengambil kuis, dan dapat melakukan submit, edit, dan delete pada tugas. Lalu selanjutnya, pada step ketiga, yaitu memahami prinsip desain UI dan layar yang baik. Di sini ada typography. Di sini pada aplikasi ini kami menggunakan jenis font Poppins karena font jenis ini paling mudah dibaca oleh mata manusia. Font jenis ini juga merupakan font yang memiliki kerangka mekanis dan sebagian besar bentuknya geometris. Nah, pada saat yang sama, font ini juga menampilkan kurva yang ramah dan terbuka. Selanjutnya ada warna. Pada aplikasi LMS menggunakan beberapa warna, yaitu abu-abu, merah, dan putih. Yang pertama warna merah sebagai warna utama. Penggunaan warna merah selain merupakan warna dasar dari Telkom University, warna merah juga memiliki sifat yang aktif, emosional, passionate, dan intensitas yang mendorong mahasiswa mengerjakan tugas dan kuis. Setelah itu ada warna putih yang digunakan sebagai background, dan yang terakhir adalah warna abu-abu yang digunakan sebagai warna pendukung. Lalu selanjutnya ada button. Button merupakan perangkat user interface pada aplikasi berbasis mobile yang berupa tombol. Button merupakan salah satu hal wajib pada aplikasi berbasis mobile. Karena banyak aktivitas pada aplikasi berbasis mobile yang membutuhkan button, seperti login, logout, pencarian, atau menu button yang dapat berisi tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Lalu yang selanjutnya adalah drop down. Menu di dalam website dapat disesuaikan dengan kreasi masing-masing. Fungsi menu digunakan untuk navigasi user agar dapat dengan mudah menjelajah aplikasi. Drop-down menu merupakan sebuah elemen kontrol grafis yang memunculkan daftar agar user dapat memilih salah satu dari daftar menu yang ada. Saat tidak digunakan, drop-down menu hanya akan menampilkan satu menu saja. Tapi ketika user mengarahkan fokus kursor pada menu tersebut, maka akan muncul beberapa daftar menu yang lainnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reva Barin Tiza Triadi dengan NIM 130 1190369.
Tahapan selanjutnya pada tahap kelima ini yaitu memilih jenis Windows yang tepat. Tipe Windows yang kita pilih adalah primary Windows karena seperti yang kita tahu CLOE LMS Mobile ini sebagian besar atau bahkan semua aplikasinya itu ada pada primary Windows. Oke. Selanjutnya pada tahap ke-6 yaitu memilih perangkat interaksi yang tepat. Karena lagi-lagi saya sebut karena aplikasi ini merupakan CLOE LMS Mobile, maka input device atau yang dan perangkat utamanya yang akan digunakan adalah smartphone. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ikram Khair Sinapoy. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada step 7 kali ini, pada operable button atau clickable button pada aplikasi LMS Mobile dapat diklik sesuai perintah yang dijalankan oleh user. Desain dan tampilan dari button yang digunakan telah disesuaikan bagi user. Bisa dilihat contoh dari desain yang telah kami buat pada aplikasi LMS Mobile ini, seperti melanjutkan ke halaman login, melanjutkan ke halaman detail tugas atau kuis, melanjutkan ke halaman kuis, course detail, menampilkan kalender, sampai menampilkan detail aplikasi LMS Mobile. Oke, selanjutnya pada step 8 yaitu Clear Text and Message. Kami telah menerapkan aspek-aspek penting dalam pemilihan teks dan pesan seperti readability, convey system status atau teks dan pesan yang sesuai dengan informasi dan kesesuaian dengan UI control juga sudah diterapkan agar memudahkan pengguna dalam menemukan informasi. Pada perubahan teks dan pesan yang pertama yaitu pada content announcement. Perubahan yang kami lakukan adalah pada bagian judul, tanggal, dan yang memberikan pemberitahuan itu sendiri karena menurut kami pada bagian menu announcement sebelumnya tampilannya kurang menarik sehingga dengan redesign ini diharapkan informasi yang terdapat pada announcement dapat tersampaikan. Selanjutnya penulisan konten pada timeline. Pada menu timeline, fokus kami terletak pada tombol call to action berupa Attempt Quiz Now agar memudahkan pengguna dalam melihat dan menekan tombol yang nantinya akan ditekan. Kemudian kami membuat margin antar komponen agar terlihat lebih rapi dan membuat pengguna lebih nyaman dalam melihat timeline secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu penulisan konten login page. Tombol login pada LMS secara umum hanya dapat menggunakan Office 365 sebagai mahasiswa Telkom University. Maka tombol-tombol yang tidak diperlukan seperti MOC dan scan QR code sudah dihilangkan sehingga tampilan login terlihat lebih minimalis dan memudahkan pengguna. Dan yang terakhir yaitu penulisan konten other. Penulisan konten list telah diperbarui sehingga hanya bagian-bagian penting saja yang ditampilkan seperti grades, text, scan QR code, settings, dan about. Padding dan margin konten juga sudah diperbaiki sehingga memudahkan dalam pendapatan informasi bagi seorang pengguna. Selanjutnya yaitu justifikasi teks dan pesan yang tidak diubah. Dalam tampilan halaman kalender dan juga tampilan pada halaman chatting, kami adaptasi dari LMS versi yang lama. Hal ini menurut kami karena tampilannya sudah baik dan tidak diperlukannya ada perubahan. Pada step berikutnya, pemilihan feedback yang efektif yaitu memunculkan warna yang berbeda. Feedback dengan memunculkan warna yang berbeda dapat ditemukan pada login page, seperti yang dilihat pada layar. Apabila proses login yang dilakukan sukses atau gagal, apabila proses berhasil, sistem akan menampilkan warna hijau dengan tulisan login sukses. Untuk contohnya bisa dilihat pada layar. Dan sistem akan mengubah pop-up message menjadi berwarna merah dengan tulisan login error apabila proses login yang dilakukan gagal. Seperti pada layar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan pada video kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai prototype akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Hauzan Raffi dengan nomor induk mahasiswa 13011911313. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai storyboard dan prototyping. Ya, tanpa basa-basi lagi kita langsung lihat. Nah, di sini kami telah membuat 8 buah page ya untuk desain aplikasi CLOE LMS My Tell You. CLOE LMS Tell You ya.
Jadi di sini kami membuat loading page, login page ya, kemudian ada login page ketika sukses ya, dia akan memunculkan pop-up message ya, login sukses, atau jika terjadi error dia akan memunculkan pop-up message yaitu login error. Kemudian kalau misalkan login sudah berhasil, dia akan pergi ke dashboard di mana ada announcement, ada timeline, dan ada course. Nah, ketika kita melakukan klik pada course, dia akan menampilkan course detail ya, yaitu keamanan cyber, ada list of card ya, dimana kita menggunakan checkbox juga di sini. Ketika kita cek ini boxnya, dia akan berubah menjadi sebuah checklist warna hijau, artinya task tersebut sudah dilaksanakan. Kemudian jika kita melihat pada navbar ini ya, itu ada beberapa icon ya, dimana ketika page itu sedang aktif ya, dia bentuknya akan lingkaran seperti ini dan akan timbul, itu artinya adalah page yang sedang aktif. Jadi di navbar ini ada page home atau dashboard ya, kemudian ada chat, ada notifikasi, ada kalender, dan other. Oke, itu akan saya jelaskan ya setelah ini. Nah, ketika kita melakukan klik ya pada icon message ya, dia akan masuk ke page chat ya, dimana chat ini ada chat dan kontak ya. Ini adalah contoh ya, ketika ada chat yang sudah masuk ke aplikasi CLOE LMS ini. Kemudian kalau misalnya kita melakukan klik pada kontak ya, nah ini akan menampilkan list of kontak, di mana kontak ini bisa kita star atau ada yang request gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan klik pada icon notifikasi, dia akan ke halaman notifikasi. Ini adalah halaman notifikasi jika tidak ada notifikasi yang sedang masuk ke aplikasi ini. Nah, kemudian jika ada notifikasi yang masuk ya, nah ini akan berubah seperti ini. Jadi ketika ada notifikasi entah itu task atau kuis ya yang deadline-nya adalah hari ini, dia akan berubah menjadi warna merah. Oke. Nah, kemudian jika misalkan sudah lewat gitu ya, sudah berlalu, maka dia akan berubah warna abu-abu dan tidak ada deadline-nya lagi. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita melakukan klik pada icon kalender ya di navbar ini, dia akan menuju ke halaman kalender, di mana kalender ini kita bisa lihat di sini ya, ada keterangan bahwa tanggal 1 ada assignment ABCD, tanggal 15 nih ada assignment EFGH yang ditandai dengan titik berwarna merah. Kemudian di other ya, ini kita bisa melihat ada informasi tentang pemilik akunnya. Kemudian ada grade ya, kita bisa melihat nilai di sini. Kemudian tag, kita bisa mencari tag ya yang ada di situ. Kemudian kita bisa melakukan scan QR code, karena dari LMS web ya, itu pengetahuan kami itu bisa melakukan scan QR code, maka kami memasukkan ini. Kemudian ada setting ya, kemudian ada about, dan kita bisa melakukan logout. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke prototypingnya. Baik, nah ketika kita pertama kali melakukan login ya, akan tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan melakukan klik ya pada Connect with Office. Nah, login sukses, kita tutup pesannya. Nah, kemudian dia akan masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini ya, ini bisa kita scroll ya. Nah, di sini ada announcement, ada timeline, ada course ya. Kalau misalnya kita klik di announcement-nya, nah dia akan berupa horizontal scroll. Dan kalau misalkan kita klik di course ya, nah dia akan ke course detail ya. Kalau misalkan kita klik checkbox-nya, nah dia akan berubah warna hijau. Kalau misalkan kita klik back ya, dia akan ke dashboard. Oke, kita coba lihat ke chat. Oke, ini ada chat. Kita lihat ke kontak. Nah, ini akan berubah menjadi kontak. Nah, kita lihat ke notifikasi. Nah, ini tidak ada notifikasi, tetapi jika ada notifikasi, nah dia akan berubah seperti ini. Oke, kemudian kita ke kalender. Nah, kalender seperti ini ya, normal-normal saja. Kemudian kita ke user, other. Nah, ini seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai storyboard dan prototype dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.